Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, insya Allah wukuf tahun ini akan jatuh pada bulan Juli 2021, sehingga kita masih punya waktu 4-5 bulan untuk mempersiapkan apa yang harus kita lakukan. Pada episode kali ini akan kita sampaikan tips sehat selama kita menunggu 4-5 bulan lagi, dengan catatan haji pada tahun 2021 ini dapat diberangkatkan dan semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir. Semoga bermanfaat. Ibu bapak yang saya hormati, haji ke Tanah Suci merupakan ibadah yang menyempurnakan rukun Islam dan wajib dilakukan jika mampu. Adapun lamanya masa ibadah dan juga perbedaan kondisi cuaca antara di Indonesia dan Arab Saudi membuat jamaah haji perlu menyiapkan kondisi fisik dengan sebaik-baiknya. Selain mengatur pola makan, jadikan olahraga sebagai rutinitas harian. Mari kita simak tips sehat pra-embarkasi atau sebelum keberangkatan. Ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, sebelum pemberangkatan atau pra-embarkasi ada pemeriksaan kesehatan haji yang melalui 3 tahap, yaitu penentuan risti atau tidak risti, kemudian penentuan istitoah, dan yang ketiga penentuan kelaikan terbang. Ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, istitoah kesehatan haji berdasarkan Permenkes nomor 15 tahun 2016 pasal 9 menyatakan bahwa istitoah kesehatan jamaah haji meliputi yang pertama, memenuhi syarat istitoah kesehatan haji. Kemudian memenuhi syarat istitoah kesehatan haji dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji untuk sementara, dan yang terakhir adalah tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji. Ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, tips sehat haji pra-embarkasi. Yang pertama, cek kesehatan secara teratur, makan makanan yang bergizi dan bervitamin, istirahat yang cukup, olahraga teratur seperti jalan kaki, mengikuti penyuluhan kesehatan, manajemen penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, asma, dan lain-lain. Kemudian vaksinasi yang meliputi meningitis atau influenza atau vaksin yang berhubungan dengan COVID-19. Kemudian yang terakhir adalah aklimatisasi, yaitu menyesuaikan dengan suhu panas. Marilah kita simak protokol kesehatan pra-embarkasi sebelum keberangkatan. Protokol kesehatan yang pertama adalah
berdiam diri selama 14 hari di rumah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Protokol kesehatan yang kedua adalah siapkan masker, sabun cuci, dan hand sanitizer yang akan selalu kita bawa selama berada di Tanah Suci. Ibu bapak yang saya hormati, untuk protokol kesehatan yang ketiga adalah selalu melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ibu bapak bisa melihat pada video kami sebelumnya. Masker yang baik adalah masker yang terdiri dari 3 lapis, di mana lapisan luar untuk menahan debu, lapisan tengah untuk menahan kuman, dan lapisan dalam yang halus untuk menyerap kelembaban. Pemakaian masker yang benar adalah kawat berada di atas dan lipatan menuju ke bawah agar debu tidak tertampung di masker. Protokol kesehatan yang keempat adalah hindari kontak fisik seperti berjabat tangan atau berpelukan selama berada di Tanah Suci. Ibu bapak yang saya hormati, protokol kesehatan terakhir di daerah asal bagi jamaah haji dan umroh adalah melakukan pemeriksaan PCR swab 2 hari sebelum keberangkatan ke Tanah Suci sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, serta selalu mematuhi protokol kesehatan. Ibu bapak yang saya hormati, berikut ini adalah protokol kesehatan di bandara udara. Ibu bapak yang saya hormati, protokol kesehatan yang pertama adalah pastikan kondisi kita dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan surat keterangan bebas COVID. Yang kedua adalah selalu memakai masker selama kita berada di bandar udara. Ibu bapak yang saya hormati, protokol kesehatan yang ketiga adalah cuci tangan dengan air yang mengalir atau dengan hand sanitizer yang selalu kita bawa. Protokol kesehatan selanjutnya atau yang keempat adalah hindari menyentuh area wajah, mata, hidung, dan mulut. Kemudian selalu melakukan social distancing atau jaga jarak minimal 1 meter. Protokol kesehatan selanjutnya yaitu bersihkan barang bawaan kita seperti kacamata, handphone, tas, dan lain-lain dengan disinfektan yang kita bawa atau bisa dengan hand sanitizer yang selalu kita bawa. Ibu bapak calon jamaah haji dan umroh, protokol kesehatan yang terakhir saat kita berada di bandara udara adalah mengisi kartu kewaspadaan kesehatan. Tips sehat di embarkasi dan di pesawat. Jet lag. Ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, jet lag adalah masalah yang timbul karena penerbangan, yaitu perasaan kelelahan dan kebingungan setelah perjalanan udara yang panjang atau lama
sebagai akibat dari ketidakmampuan tubuh dalam menyesuaikan diri dengan zona waktu. Gejala jet lag antara lain kelelahan, insomnia atau gangguan tidur, kecemasan, sembelit, diare, dehidrasi, sakit kepala, mual, mudah marah, gangguan koordinasi, bahkan kehilangan memori. Ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, ada beberapa kiat untuk mengurangi kemungkinan terkena jet lag. Yang pertama, sebelum melakukan perjalanan, pastikan berangkat dalam keadaan rileks, bebas dari beban fisik dan psikis, serta tidak dalam keadaan sakit. Kemudian, persiapkan segala keperluan jauh-jauh hari. Usahakan meminimalkan transit, tidur lebih awal agar tetap bugar ketika berangkat. Begitu naik pesawat, ubah waktu jam tangan sesuai dengan waktu negara tujuan, yaitu Arab Saudi. Ibu bapak jemaah haji yang saya hormati, kiat untuk mengurangi kemungkinan jet lag selanjutnya adalah perbanyak minum air putih dan sari buah, usahakan dapat tidur selama perjalanan, lakukan gerakan peregangan dan relaksasi otot-otot tubuh di tempat duduk, lakukan sesekali jalan-jalan di dalam kabin, hindari minum kopi, dan setelah sampai di tempat tujuan, lakukanlah aktivitas seperti yang biasa dilakukan di rumah dengan menyesuaikan jam di tempat yang baru. Diet anti jet lag. Rumusan jadwal makan 4 hari menjelang keberangkatan. Hari pertama, makan pagi dan siang tinggi protein, telur, steak, buncis. Makan malam tinggi karbohidrat seperti kentang. Hari kedua, puasa dalam arti makan ringan seperti salad, sup, dan jus. Hari ketiga, menu makanan seperti hari pertama. Dan hari keempat atau hari keberangkatan, susunan makanan seperti hari kedua sampai embarkasi, makan insya Allah sudah disediakan. Peregangan selama perjalanan haji. Sebelum memulai senam, posisikan badan dengan duduk bersandar kursi. Usahakan punggung tegak, tahan sampai hitungan ke-8 atau sekitar 10 detik. Setelah posisi sempurna, lanjutkan ke gerakan berikutnya masing-masing 8 hitungan. Ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, yang perlu diperhatikan saat di pesawat adalah atur waktu setiap aktivitas. Sesuaikan waktu makan dan tidur seperti waktu lokal di negara tujuan. Kemudian minum air putih. Hindari kopi atau alkohol karena bisa bikin dehidrasi. Kenyamanan itu penting. Siapkan penutup mata supaya tidur tidak terganggu. Kemudian tetaplah aktif. Sesekali jalan di lorong pesawat atau peregangan untuk memperlancar peredaran darah. Marilah kita simak protokol kesehatan di pesawat. Ibu bapak yang saya hormati, protokol kesehatan yang pertama adalah pastikan kondisi kita sehat
sebelum naik pesawat. Jika ada gejala batuk, pilek, dan sesak nafas, segera hubungi petugas. Yang kedua, jaga jarak saat naik pesawat dan saat turun dari pesawat. Ibu bapak yang saya hormati, protokol kesehatan selanjutnya adalah duduk sesuai dengan nomor kursi dan bersihkan terlebih dahulu gagang atau handle kursi pesawat. Protokol kesehatan yang keempat adalah usahakan kita selalu memakai masker selama berada di dalam pesawat. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian jaga selalu kebersihan tangan kita dengan menggunakan hand sanitizer yang selalu kita bawa. Protokol kesehatan selanjutnya adalah hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Ibu bapak yang saya hormati, tetaplah kita menjaga jarak, dan apabila dalam kondisi yang padat, maka pakailah pelindung wajah. Protokol kesehatan di pesawat yang terakhir adalah ikuti arahan awak kabin dan janganlah kita mengobrol selama dalam perjalanan di dalam pesawat. Masalah kesehatan di pesawat. Ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, masalah kesehatan yang pertama adalah pada saluran pencernaan. Untuk itu, usahakan tidak minum air yang bersoda atau yang mengandung gas karbon dioksida, serta tidak makan bawang merah, bawang putih, kubis, kacang-kacangan, ketimun, dan semangka sebelum terbang. Tindakan regresif bila gejala tidak nyaman timbul adalah usahakan mengeluarkan udara dari mulut atau kentut, kemudian banyaklah melakukan gerakan. Masalah kesehatan yang kedua adalah pada telinga, yaitu terjadinya aerotitis atau barotitis. Aerotitis atau barotitis atau juga disebut dengan barotrauma adalah gangguan telinga yang terjadi akibat perubahan tekanan udara di telinga luar dan telinga tengah yang dipisahkan oleh gendang telinga, sehingga telinga terasa nyeri. Apabila ibu bapak merasa timbul gejala aerotitis, maka usahakan mengunyah permen karet atau makanan lain, atau dapat juga menelan ludah, menggerakkan rahang bawah, meneteskan dekongestan atau obat tetes hidung, serta dapat juga melakukan manuver falsafa. Ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, manuver falsafa yaitu menutup kedua lubang hidung lalu menghembuskan nafas dengan kencang sampai merasakan gendang telinga terbuka atau berbunyi bleb. Hal ini
bisa membantu membuka tuba Eustachius yang tersumbat selama penerbangan. Setelah telinga terdengar bunyi seperti itu, pendengaran insya Allah akan terasa lega. Untuk meringankan rasa sakit pada telinga selama penerbangan, ibu bapak juga bisa melakukan dengan cara kompres hangat atau dengan cara menguap. Ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, masalah kesehatan selanjutnya adalah sakit kepala. Penurunan tekanan udara menjadikan penurunan tekanan oksigen di dalamnya, sehingga jumlah oksigen yang dihirup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh relatif semakin berkurang atau hipoksia. Gangguan ini akan memicu pelebaran pembuluh darah dan terlepasnya zat-zat mediator inflamasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepekaan saraf-saraf nyeri di kepala. Bagi sebagian jamaah haji, keadaan ini sudah dapat memberikan gangguan rasa ketidaknyamanan, terutama sakit kepala, apalagi pada penderita gangguan jantung dan pernafasan kronis. Derajat rasa nyeri kepala adalah subjektif. Ibu bapak jamaah haji dapat membuka atau mengikuti video kami sebelumnya tentang sakit kepala. Mari kita simak tips sehat di Madinah. Bapak Ibu calon haji, kota Madinah yang sebelumnya bernama Yathrib termasuk dari kota-kota terpenting di negara Arab Saudi dan terletak pada jarak 450 km timur laut Mekah di wilayah daerah Hijaz. Suhu udara di kota ini ketika datang musim panas akan naik melebihi dari 45 derajat Celcius. Jamaah haji asal Indonesia tentunya akan mengalami perbedaan cuaca ketika berada di kota Madinah Al-Munawwaroh, sebab diperkirakan suhu udara di Madinah mencapai 40 hingga 50 derajat Celcius saat musim haji. Perlu diperhatikan hal terkait dengan kesehatan dan kebugaran, terutama untuk mengantisipasi agar tidak terserang dehidrasi dan kelelahan. Sangat disayangkan jika kesehatan terganggu. Ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, sehat haji saat tiba di Madinah. Ibu bapak yang baru saja tiba di Bandara Madinah untuk segera melakukan gerakan minum air bersama. Gerakan ini berguna untuk mengurangi kelelahan dan menghindari dehidrasi bagi para jamaah. Selama perjalanan panjang berjam-jam dari Indonesia ke Arab Saudi, tubuh kita berpotensi kekurangan cairan dan mengalami kepenatan akibat duduk terlalu lama. Oleh sebab itu, jamaah haji dianjurkan untuk sesering mungkin minum air. Konsumsi air minum dilakukan selama perjalanan di pesawat, begitu tiba di Bandara Arab Saudi, maupun ketika menjalani rangkaian ibadah haji di Tanah Haram. Ibu bapak yang saya hormati, mari kita simak 6 tips sehat di Madinah. Yang pertama, kurangi kegiatan di ruang terbuka.
Hampir jamaah haji selalu mengusahakan agar bisa melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi secara lengkap. Oleh karena itu, karena kondisi udara sangat tinggi dan untuk mengantisipasi gejala dehidrasi, maka jamaah haji sebaiknya jangan lupa untuk selalu memakai APD, alat pelindung diri, secara lengkap. Terdapat beberapa jenis peralatan atau perlengkapan yang apabila digunakan oleh jamaah haji selama berada di kota Madinah dapat berfungsi sebagai pelindung diri dari paparan sinar matahari langsung dan dampak buruk sengatan panas yang membahayakan kesehatan. Perlengkapan APD atau alat pelindung diri jamaah haji meliputi yang pertama, pelindung kepala seperti payung, topi, peci, dan lain-lain. Kedua, pelindung mata, kacamata hitam. Ketiga, masker sebagai pelindung area hidung dan mulut. Memakai masker untuk menghangatkan udara pernafasan dan sekaligus melindungi jamaah haji dari debu, sengatan matahari, dan penyakit menular melalui udara. Yang keempat, botol spray multifungsi, di mana harus selalu terisi air mineral. Karena di sini botol spray tersebut sebagai tempat minum sekaligus botol penyemprot wajah yang bisa dibawa oleh jamaah haji kemana saja. Yang kelima, alas kaki seperti sandal, sepatu. Yang keenam, krim pelembab. Cuaca ekstrim yang dialami oleh para jamaah haji selain berpengaruh pada kondisi tubuh secara umum, juga akan mempengaruhi kesehatan kulit tentunya. Biasanya kulit akan terasa kaku dan timbul rasa gatal. Oleh sebab itu, krim pelembab sebaiknya selalu digunakan apabila jamaah haji keluar dari pondokan. APD yang ketujuh yaitu tas, di mana tas ini untuk membawa keperluan penting seperti untuk menyimpan alas kaki yang akan digunakan untuk memasuki Masjid Nabawi. Kemudian juga bisa untuk mengisi snack, kurma, dan obat-obatan pribadi. Tips yang kedua yaitu memperbanyak minum air putih. Untuk menghindari dehidrasi saat berada di kota Madinah Al-Munawwarah, jamaah haji harus banyak mengkonsumsi air putih. Air minum ini banyak tersedia di lokasi ibadah. Kekurangan cairan tubuh akan menyebabkan mimisan, tubuh lemas, pusing, dan mudah luka. Mari kita simak manfaat air putih. Ibu bapak yang saya hormati, air memiliki peranan penting dalam proses sistem saluran urin manusia, di mana merupakan media transportasi zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dan membuangnya dalam bentuk urin. Dengan mengonsumsi air yang cukup, berarti kita sudah membantu menyelamatkan ginjal dari resiko penyakit ginjal. Syarat-syarat air minum yang diperbolehkan yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat.
Ibu bapak yang saya hormati, kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda. Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari atau sekitar total 2 liter. Selain dari minuman, makanan juga dapat memberikan asupan cairan pada tubuh yaitu sekitar 20%. Cairan dari makanan terutama diperoleh dari buah dan sayur, misalnya bayam dan semangka yang mengandung 90% air. Ibu bapak yang saya hormati, gejala tubuh apabila kekurangan air minum antara lain pusing, sakit kepala, kelelahan, jarang buang air kecil, mulut, bibir, mata berasa kering, dan kurang energi. Kondisi di mana kebutuhan air putih harus ditingkatkan, yaitu apabila kita olahraga yang berat, kondisi sakit, dan apabila kita berada di lingkungan yang panas. Manfaat kesehatan air putih antara lain membantu mencegah dehidrasi, menjaga pikiran tetap fokus, membantu menjaga berat badan, dan meningkatkan kesehatan kulit. Ibu bapak yang saya hormati, manfaat minum air 8 gelas sehari antara lain mengurangi resiko kanker kandung kemih, memperlancar pencernaan, mengontrol kalori, perawatan kulit, menghindari dehidrasi, dan dapat memelihara fungsi ginjal. Selanjutnya, manfaat minum air putih sebelum tidur antara lain membantu proses pembersihan racun, menurunkan berat badan, membantu kelancaran proses regenerasi sel, dan minum air putih di malam hari sebelum tidur bermanfaat untuk menjaga tubuh. Ibu bapak yang saya hormati, manfaat yang kita dapatkan jika meminum air putih setelah bangun tidur. Yang pertama, tubuh akan terasa lebih segar dan rasa mengantuk pun akan hilang secara perlahan. Kedua, bermanfaat membuang racun dalam tubuh, menyehatkan dan membersihkan saluran pencernaan, melancarkan peredaran darah dan pasokan oksigen ke seluruh tubuh, serta menstabilkan proses metabolisme. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian kapan waktu tepat kita minum air putih? Antara lain, minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur, minum 1 gelas sebelum mandi, minum 1 gelas setengah jam sebelum makan, minum 1 gelas ketika merasa lelah, minum lebih banyak sebelum dan setelah olahraga, minum 1 gelas sebelum tidur, dan minum lebih banyak ketika sakit. Kita juga harus sering menganalisa diri tentang warna urin untuk melihat kecukupan air pada tubuh. Apabila warna urin kita masih berada di level 1, berarti warna urin masih normal. Tetapi apabila warna urin sudah coklat atau di level 6, berarti kita sudah mengalami dehidrasi yang parah. Segera minum air yang banyak dan bila perlu cek kesehatan ke dokter. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian bagaimana tips memenuhi kebutuhan air putih setiap hari? Antara lain, cobalah untuk membiasakan minum air putih tiap waktu makan atau saat mengonsumsi camilan. Yang kedua, sediakan gelas atau botol berisi air minum di meja atau tas yang kita bawa saat beraktivitas tiap hari. Dengan demikian, kita akan teringat untuk mengonsumsi air putih. Kemudian,
Kita juga bisa menambahkan rasa pada air putih agar terasa lebih enak. Salah satunya dengan menambahkan irisan buah-buahan seperti pada minuman infus water. Ibu bapak calon haji, analisa warna urin dapat ibu bapak lihat pada slide berikut. Jika masih dalam level 1, berarti warna urin masih normal, yang berarti ibu bapak tidak mengalami dehidrasi. Tetapi jika warna urin sudah coklat atau level 6, berarti ibu bapak calon haji harus segera minum air yang banyak dan bila perlu cek kesehatan ke dokter, karena ibu bapak sudah mengalami dehidrasi yang parah. Tips yang ketiga, hindari minum berlebih minuman berkafein dan soda. Ibu bapak calon haji, terlalu banyak minum minuman yang mengandung kafein dan soda justru akan mempercepat dehidrasi. Kafein memiliki sifat diuretik sehingga meningkatkan kebutuhan untuk buang air kecil. Hal inilah yang menyebabkan kafein dapat menyebabkan dehidrasi karena hilangnya cairan dikarenakan terlalu banyak mengeluarkan cairan saat buang air kecil. Ketika sedang haus atau kurang cairan, biasanya kadar air liur dalam mulut menjadi rendah. Soda membuat air liur menjadi berkurang kadarnya, sehingga rasa haus menjadi meningkat. Tips yang keempat, istirahat yang cukup. Istirahat adalah salah satu upaya untuk menghilangkan lelah. Jamaah haji menempuh perjalanan yang cukup lama dari tanah air. Meski rasa takjub dan syukur bisa mengalahkan lelah, namun tubuh butuh konsisten untuk istirahat. Ibu bapak calon haji, usahakan agar kondisi badan tetap sehat dengan tidur 6-8 jam sehari semalam. Manfaat istirahat yang cukup diantaranya adalah tubuh menjadi lebih sehat, dapat meredakan rasa nyeri, menurunkan resiko terjadinya cedera, memperbaiki suasana hati, mengontrol berat badan, meningkatkan daya ingat dan daya pikir, dan dengan istirahat yang cukup dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tips yang kelima, konsumsi makanan yang sehat. Ibu bapak calon haji harus memperhatikan asupan makanan agar tepat waktu dan memiliki nilai gizi yang seimbang. Hindari tidak makan sama sekali, baik di waktu pagi, siang, maupun malam hari. Artinya, dengan asupan makanan ini akan menjadikan tubuh calon haji menjadi fit saat menjalankan ibadah di kota Madinah. Tidak hanya itu, perlu diperhatikan adalah kondisi makanan juga harus bersih dan relatif baru untuk menghindari keracunan makanan. Selama berada di Madinah Al-Munawwarah, ibu bapak calon haji perlu tambahan vitamin dan mineral. Oleh karena itu, dianjurkan untuk banyak makan sayuran berwarna hijau dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Makanlah makanan dalam jumlah yang cukup serta minum sesuai kebutuhan tubuh
untuk mencegah terjadinya gangguan sengatan panas atau heat stroke. Ibu bapak calon haji, tips yang terakhir atau yang keenam, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Agar calon haji selalu melakukan pemeriksaan kesehatan rutin oleh petugas kesehatan yang berjaga. Jika ada masalah, segera laporkan ke petugas untuk mendapatkan penanganan. Hal ini penting agar gangguan kesehatan yang terjadi dapat segera diatasi dan tidak berlarut. Perlu diingat, karena kontak satu jamaah dengan jamaah lain cukup dekat, maka jika ada salah satu jamaah haji yang mengalami flu berupa batuk, pilek, akan mudah menularkan kepada yang lain. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin agar dapat mencegah sejumlah penyakit yang akan menyerang tubuh calon haji. Selanjutnya, marilah kita simak tips sehat di Mekah. Ibu bapak jemaah haji, tips menghadapi cuaca panas di Mekah hampir sama dengan tips menghadapi cuaca panas di Madinah. Ibu bapak bisa menyimak lagi di keterangan kami di depan. Pada intinya, jamaah haji disarankan untuk selalu menggunakan penutup kepala saat beraktivitas di luar ruangan, serta gunakan pakaian yang menyerap keringat. Tips untuk menghadapi cuaca panas di Mekah selanjutnya adalah beraktivitas seperlunya, beristirahat, dan hindari keluar ruangan saat siang hari. Minum air mineral 2 liter per hari meski tidak merasa haus. Kemudian, pilih makanan berkuah sehingga jamaah haji dapat tambahan asupan cairan. Selalu membawa alat pelindung diri setiap keluar, seperti payung, topi, kacamata hitam, masker, alas kaki, dan kantong alas kaki. Ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, bila berada di luar pondokan atau luar ruangan, yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama, hindari terkena sinar matahari langsung. Kemudian, selalu gunakan payung dan atau topi serta krim pelindung kulit. Semprotkan air ke bagian tubuh yang terkena sinar matahari langsung dengan menggunakan botol semprotan. Jika mungkin, atur waktu untuk beraktivitas di luar, lebih baik pada pagi atau sore hari. Batasi aktivitas fisik yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Selanjutnya, jika mengalami tanda atau gejala gangguan kesehatan akibat cuaca panas, segera beritahu jamaah lain dan hubungi petugas kesehatan. Gunakan buddy system, yaitu saling mengawasi antar jamaah haji maupun petugas. Waspada, terutama jamaah haji yang sudah usia lanjut, memiliki penyakit, dan atau yang berisiko tinggi terkena heat stroke. Jangan berada dalam kendaraan yang parkir dengan mesin mati. Selalu pantau perkembangan cuaca
melalui media atau aplikasi di ponsel pintar. Ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, mari sekilas kita simak apa itu sengatan panas atau heat stroke. Heat stroke merupakan kondisi paling berat pada tubuh akibat cuaca panas karena tubuh tidak dapat mengontrol suhu badan. Suhu badan meningkat dengan cepat hingga 41 derajat Celcius dalam 10-15 menit dan tubuh sudah tidak dapat mengeluarkan keringat. Heat stroke dapat memperberat kondisi orang yang sedang sakit dan menyebabkan kematian. Ibu bapak jemaah haji yang saya hormati, mari kita kenali penyakit saat di tanah suci. Ada 9 jenis penyakit resiko tinggi yang harus diwaspadai oleh para jamaah haji Indonesia, yaitu hipertensi, diabetes mellitus, gangguan metabolisme protein lemak, jantung, kegemukan, tekanan darah rendah, asma, penyempitan pembuluh darah, dan kepikunan. Penanganan 5 penyakit yang banyak diderita jamaah haji. Yang pertama, penanganan penyakit diabetes mellitus. Ibu bapak calon haji, dalam menjalankan ibadah haji terdapat rangkaian kegiatan yang memerlukan fisik yang baik dan tubuh yang kuat. Lalu bagaimana dengan jamaah haji yang kebetulan menderita sakit diabetes? Ibu bapak calon haji, diabetes bukan merupakan halangan bagi seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji. Dalam artian diabetes yang masih terkontrol atau diabetes yang masuk dalam kategori diperbolehkan dalam ketentuan istitoah kesehatan haji. Yang penting persiapan diri dengan baik. Ibu bapak calon haji, diabetes mellitus adalah penyakit menahun yang ditandai oleh tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Kadar gula darah yang tinggi ini bisa karena hormon insulin tubuh yang kurang atau kerja dari hormon ini yang terganggu. Hormon insulin diperlukan tubuh dalam proses metabolisme glukosa, sehingga jika terganggu maka tidak semua zat gula dapat diolah secara baik sesuai kebutuhan. Akibatnya terjadi penumpukan gula di dalam darah, sehingga kadar gula darah pun menjadi meningkat. Ibu bapak calon haji, tipe penyakit diabetes mellitus ada 4. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, yaitu diabetes mellitus yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. Kemudian diabetes mellitus tipe 2 adalah diabetes mellitus yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Kemudian yang ketiga, diabetes mellitus gestasional, yaitu diabetes mellitus yang terjadi saat kehamilan. Sedangkan yang terakhir adalah diabetes mellitus tipe lainnya, diabetes mellitus lain yang disebabkan oleh pemakaian obat, penyakit, dan lain-lain. Ibu bapak calon haji, adapun faktor resiko diabetes mellitus ada 2, yaitu faktor resiko yang bisa diubah dan faktor resiko yang tidak bisa diubah.
Ibu bapak calon haji, faktor risiko yang bisa diubah antara lain kegemukan, kurang aktivitas fisik, dislipidemia, diet tidak seimbang, hipertensi, riwayat penyakit jantung, dan lain-lain. Ibu bapak calon haji, sedangkan faktor risiko yang tidak bisa diubah adalah usia di atas 40 tahun, mempunyai riwayat keluarga menderita diabetes mellitus, kemudian kehamilan dengan gula darah tinggi, bayi yang memiliki berat badan lahir kurang dari 2,5 kg, dan ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg. Ibu bapak calon haji, adapun gejala diabetes mellitus ada dua, yaitu gejala utama dan gejala tambahan. Yang termasuk gejala utama adalah sering kencing atau poliuri, kemudian cepat lapar, polifagi, dan sering haus atau polidipsi. Sedangkan yang termasuk gejala tambahan seperti sering kesemutan, cepat lelah, cepat mengantuk, berat badan menurun dengan cepat tanpa penyebab yang jelas, dan lain-lain. Ibu bapak calon haji, kemudian apa yang harus kita lakukan apabila kita mengalami gejala diabetes mellitus? Ibu bapak calon haji, kemudian bagaimana cara kita mengetahui penyakit diabetes mellitus secara dini? Yang di sini yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui apakah ada gejala utama dan atau beberapa gejala tambahan, kemudian mempunyai faktor risiko penyakit diabetes mellitus, dan pemeriksaan kadar glukosa darah menunjukkan hasil di mana jika kadar glukosa darah sewaktu di atas 200, kemudian kadar glukosa darah puasa di atas 126, seperti tampak pada slide. Ibu bapak calon haji, bahaya diabetes mellitus yang tidak terkontrol seperti hipoglikemi dan hiperglikemi. Yang harus kita lakukan apabila kita telah didiagnosis penyakit diabetes mellitus adalah yang pertama, mengikuti edukasi, penyuluhan dan konseling tentang diabetes mellitus di pos pembinaan terpadu, fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan lainnya seperti rumah sakit, kemudian mengatur pola makan sesuai dengan diet untuk penyakit diabetes mellitus. Yang kedua, melakukan latihan fisik secara teratur dan tepat. Kemudian, mengonsumsi obat secara teratur sesuai petunjuk dokter dan monitoring kadar glukosa darah sesuai petunjuk dokter.
Ibu bapak calon haji, hipoglikemi adalah kadar glukosa darah terlalu rendah di bawah 70. Hal ini terjadi apabila penderita diabetes mellitus minum obat tablet atau menggunakan obat suntik insulin disertai mengkonsumsi makanan terlalu sedikit dan atau latihan fisik terlalu berat sehingga kadar glukosa darah turun terlalu rendah, atau penderita diabetes mellitus mengkonsumsi obat anti diabetes tidak sesuai petunjuk dokter. Juga bisa karena respon penderita diabetes terhadap obat anti diabetes berlebihan. Keadaan hipoglikemi dapat dikenali dari gejala-gejala yang timbul seperti keluar keringat dingin, tangan gemetar, rasa lapar, lemas, bingung, kesadaran menurun, jantung berdebar-debar, sampai pingsan, dan terkadang disertai kejang. Ibu bapak calon haji, tips untuk mengatasi hipoglikemi antara lain mengonsumsi larutan air gula atau makanan tinggi gula seperti permen. Larutan air gula dapat dibuat dengan cara melarutkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam 1 gelas air putih. Jika setelah 15 menit keluhan hipoglikemi masih tetap ada, minum kembali larutan air gula atau makanan tinggi gula. Jika hasil pemeriksaan kadar gula darah sudah mencapai normal, maka segera mengonsumsi makanan utama atau selingan. Selanjutnya, segera berkonsultasi dengan dokter. Ibu bapak calon haji, bahaya diabetes mellitus yang tidak terkontrol selanjutnya adalah terjadinya hiperglikemi, yaitu kadar glukosa darah sangat tinggi, di atas 300. Keadaan hiperglikemi dapat menyebabkan gangguan penurunan kesadaran, ketoasidosis, mengalami infeksi yang berulang, dan penurunan berat badan. Adapun gejala hiperglikemi antara lain sering merasa kehausan, pusing, mulut dan kulit terasa kering, penglihatan menjadi buram atau kabur, buang air kecil meningkat, dan nafas terengah-engah dan bau nafas tidak sedap. Ibu bapak calon haji, komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Ketika terlalu banyak gula menetap dalam aliran darah untuk waktu yang lama, hal itu dapat mempengaruhi pembuluh darah, saraf, mata, ginjal, dan sistem kardiovaskuler, seperti retinopati diabetik, yaitu gangguan mata atau penglihatan. Kemudian penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung dan pembuluh darah, nefropati diabetik, gangguan ginjal, dan neuropati diabetik, gangguan saraf yang menyebabkan luka dan amputasi pada kaki. Komplikasi termasuk serangan jantung dan stroke, infeksi kaki yang berat yang menyebabkan gangren, dapat mengakibatkan amputasi, gagal ginjal stadium akhir, dan disfungsi seksual. Setelah 10-15 tahun dari waktu terdiagnosis, prevalensi semua komplikasi diabetes meningkat tajam.
Ibu bapak calon haji, untuk mencegah komplikasi diabetes dapat melakukan hal-hal penting berikut ini. Yang pertama, minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan. Jaga kadar gula darah dengan cara tes rutin kadar gula darah dan check up. Kemudian makan sehat, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, kurangi lemak, gula, dan makanan asin. Waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi, dan luka pada bagian bawah kaki. Periksa mata secara teratur, waspada infeksi kulit dan gangguan kulit, serta beraktivitas fisik secara teratur. Ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, yang kedua, penanganan kolesterol. Ibu bapak yang saya hormati, kolesterol adalah lemak yang berguna bagi tubuh. Namun apabila kadarnya di dalam tubuh terlalu tinggi, maka kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah sehingga mengakibatkan aliran darah terganggu. Ibu bapak yang saya hormati, kolesterol merupakan senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel dalam tubuh, dan sekitar seperempat kolesterol yang dihasilkan dalam tubuh diproduksi oleh sel-sel hati. Ada dua jenis kolesterol, yaitu HDL, High Density Lipoprotein, atau sering disebut dengan kolesterol baik, berfungsi untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Yang kedua adalah LDL, Low Density Lipoprotein, atau sering disebut dengan kolesterol jahat, yang merupakan salah satu penyebab utama pembentukan ateroma. Ateroma adalah plak lemak yang menumpuk di dinding arteri pembuluh darah. Ateroma merupakan pemicu penyakit jantung yang dikenal juga sebagai aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Nilai normal HDL atau kolesterol baik, semakin tinggi angka kolesterol HDL, maka akan semakin rendah resiko terkena penyakit jantung, di mana angka HDL yang baik adalah 60 mg per dl atau lebih tinggi. Sedangkan jika angka HDL rendah, maka resiko untuk penyakit jantung meningkat, di mana angka untuk pria kurang dari 40 dan untuk wanita kurang dari 50. Tips untuk meningkatkan HDL. Yang pertama, tingkatkan kegiatan olahraga minimal dilakukan 2-3 kali seminggu. Kemudian, konsumsi makanan yang berpotensi meningkatkan HDL seperti kacang-kacangan, ikan berlemak seperti ikan gabus. Kemudian tingkatkan konsumsi buah-buahan. Ibu bapak yang saya hormati, sekarang nilai normal LDL. Karena sifatnya yang jahat, LDL atau kolesterol jahat sebaiknya berada pada tingkat yang rendah atau dapat ditoleransi tubuh, yaitu di bawah 100 mg per desiliter. Dikatakan sangat tinggi jika nilainya di atas 190 mg per desiliter. Tips untuk menurunkan LDL. Yang pertama,
tingkatkan kegiatan olahraga harian, tingkatkan konsumsi serat, tingkatkan makan ikan yang mengandung omega 3 seperti ikan salmon dan makarel, serta stop merokok. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian sekarang berapa nilai normal kolesterol total? Kolesterol total merupakan gabungan dari jumlah kolesterol baik, kolesterol jahat, dan trigliserida dalam setiap desiliter darah, di mana akan menunjukkan nilai tinggi jika di atas 240 mg per desiliter, dan dikatakan baik jika nilai kolesterol total di bawah 200 mg per desiliter. Ibu bapak yang saya hormati, ada ciri-ciri fisik jika kolesterol kita tinggi. Yang pertama, tangan dan kaki gampang pegal, sering kesemutan, nyeri di sekitar dada kiri, muncul benjolan lemak di kulit atau kelopak mata, sering pusing, dan kepala belakang, leher, serta pundak terasa kaku. Penyebab kolesterol tinggi. Yang pertama, kebiasaan mengonsumsi makanan tidak sehat atau makanan yang memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi seperti kuning telur, mentega, keju, santan, dan lain-lain. Kemudian, kurang berolahraga atau kurang beraktivitas. Kebiasaan merokok, pertambahan usia, memiliki penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dan terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol. Kondisi lain yang dapat meningkatkan kadar kolesterol adalah faktor genetik yang diturunkan dalam keluarga. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian bagaimana pencegahan kolesterol tinggi? Yang pertama, menerapkan pola makan sehat. Batasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan hindari konsumsi minuman beralkohol. Perbanyak makan sayur, buah-buahan, dan ikan. Yang kedua, menurunkan berat badan berlebih. Dengan menurunkan berat badan, kadar kolesterol total juga dapat menurun. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan mempercepat penumpukan plak dalam arteri. Dan yang keempat adalah berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik dapat memperbaiki kadar kolesterol dalam tubuh. Usahakan untuk berolahraga selama 30-60 menit tiap hari. Misalnya jogging, lari, bersepeda, atau berenang. Ibu bapak yang saya hormati, beberapa sayuran penurun kolesterol seperti kacang panjang, bayam, terong, wortel, kentang, bawang putih, kacang polong, dan lain-lain. Sedangkan buah seperti alpukat, pisang, stroberi, apel, dan lain-lain. Yang ketiga, penanganan asam urat. Ibu bapak yang saya hormati, asam urat adalah sisa metabolisme zat purin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Zat purin juga merupakan hasil samping dari pemecahan sel dalam darah. Ibu bapak yang saya hormati, asam urat sebenarnya bukan penyakit,
karena setiap orang secara alami mempunyai asam urat dalam darahnya. Menjadi penyakit apabila kadar asam urat dalam darah melebihi batas normal dan menumpuk di persendian. Kondisi ini disebut dengan istilah hiperurisemia. Terjadi karena adanya gangguan ekskresi asam urat dan konsumsi makanan dengan kandungan purin tinggi. Sehingga penyakit asam urat adalah penyakit yang disebabkan oleh peningkatan asam urat dalam darah dan menyerang persendian, terutama sendi jempol kaki. Ibu bapak yang saya hormati, adapun nilai normal kadar asam urat adalah bagi pria 3,5 sampai 7 mg per desiliter, sedangkan untuk wanita 2,6 sampai 6 mg per desiliter. Ibu bapak yang saya hormati, gejala asam urat antara lain yang pertama, persendian terasa nyeri, terutama saat malam dan pagi hari. Yang kedua, persendian terasa panas, memerah dan bengkak. Yang ketiga, persendian yang sering terkena asam urat seperti tumit, pergelangan tangan, jari kaki dan tangan, siku, dan lutut. Ibu bapak yang saya hormati, makanan yang perlu dipantang oleh penderita asam urat antara lain untuk sayuran seperti bayam, kangkung, daun singkong, asparagus, buncis, dan kembang kol. Untuk buah-buahan seperti durian, alpukat, nanas, dan air kelapa. Sedangkan lauk seperti ekstrak daging, telur, kaldu, atau kuah daging yang kental. Ibu bapak yang saya hormati, pengobatan asam urat ada dua macam. Yang pertama adalah untuk meringankan gejala asam urat, seperti kompres dengan es pada bagian sendi yang sakit atau nyeri, kompres hangat jika bengkak, pengaturan makanan rendah purin, kurangi aktivitas dan istirahat cukup, dan tidak memijat bagian yang sakit. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah serangan kembali terjadi. Hal ini bisa kita atasi dengan diet asam urat. Ibu bapak yang saya hormati, diet tepat penderita asam urat antara lain yang pertama, perbanyak cairan. Banyak minum air putih membantu membuang asam urat melalui urin, dan sebaiknya penderita asam urat minum minimal 2,5 liter sehari. Kemudian batasi purin. Membatasi purin adalah inti dari diet bagi penderita asam urat. Hampir semua bahan makanan mengandung purin, terutama sumber protein. Diet asam urat selanjutnya adalah batasi lemak. Batasilah asupan lemak, pilihlah daging tanpa lemak. Makanan yang pengolahannya menggunakan minyak harus sedikit. Kemudian protein nabati. Diet penderita asam urat harus rendah protein. Protein dari daging, ikan, dan unggas dibatasi hingga 80 sampai 120 gram per hari. Yang keempat, penanganan penyakit asma. Ibu bapak yang saya hormati, asma adalah peradangan kronik saluran nafas yang menyebabkan penyempitan dan hiperreaktivitas saluran nafas. Asma dapat mengenai semua umur
dan lebih sering pada usia anak dan dewasa muda. Ibu bapak yang saya hormati, pencetus asma adalah faktor yang dapat memicu timbulnya asma yang tidak selalu sama untuk setiap individu penderita asma. Contohnya seperti bulu binatang, asap rokok, perubahan cuaca, asap rumah tangga, obat-obatan tertentu, kecapean, infeksi saluran pernafasan, dan lain-lain. Gejala asma seperti batuk, sesak nafas, nafas berbunyi atau mengi, dada terasa berat. Gejala tersebut mempunyai ciri khas seringkali timbul bila ada faktor pencetus, dapat berulang, dan diantaranya ada periode bebas serangan, sering memburuk pada malam hari atau dini hari, dapat reda dengan pengobatan dan terkadang dapat reda tanpa pengobatan atau spontan. Waspada serangan asma berat. Apabila terjadi gejala yang memberat dan tidak dapat berkurang dengan obat-obatan yang biasa digunakan, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ibu bapak yang saya hormati, cara mencegah dan mengendalikan asma antara lain hindari asap rokok, olahraga teratur, gizi yang cukup dan seimbang, patuh menggunakan obat pengontrol teratur sesuai anjuran dokter, hindari penggunaan kipas angin karena bisa menerbangkan debu, jaga kebersihan, dan selalu gunakan masker apabila menyapu lantai atau di tempat yang berisiko terkena debu atau polusi. Jenis obat asma ada dua, yaitu obat pelega atau pereda dan obat pengontrol atau pengendali. Obat pelega untuk meredakan serangan asma. Obat ini dipakai hanya pada saat serangan. Bila sudah reda, obat dapat dihentikan. Jika pemakaian menjadi sering, menandakan asma tidak terkendali. Sedangkan obat pengontrol untuk menekan reaksi peradangan penyebab asma dan digunakan untuk mencegah serangan asma. Terapi asma yang dianjurkan berbentuk inhalasi karena mengenai sasaran di saluran pernafasan. Ibu bapak yang saya hormati, apa tanda asma terkendali? Asma terkendali apabila dalam 4 minggu terakhir tidak pernah terbangun malam hari karena gejala asma. Gejala asma yang timbul kurang dari 2 kali dalam seminggu. Obat pereda atau pelega jarang digunakan, kurang dari 2 kali dalam seminggu, dan aktivitas tidak terganggu karena asma. Yang kelima, penanganan penyakit hipertensi. Ibu bapak calon haji, penyakit yang sering diderita jamaah haji Indonesia, terutama pada kelompok riski atau risiko tinggi, diantaranya adalah hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana nilai tekanan darahnya berada pada 140/90 mm² atau lebih. Pada kondisi ini akan bisa berbahaya karena jantung dipaksa untuk memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh, sehingga dapat mengakibatkan penyakit seperti gagal ginjal, gagal jantung, dan stroke. Ibu bapak calon haji, faktor resiko hipertensi dibagi menjadi 2,
Yang pertama adalah faktor resiko hipertensi yang tidak dapat dimodifikasi. Yang kedua adalah faktor resiko hipertensi yang dapat dimodifikasi. Faktor resiko hipertensi yang tidak dapat dimodifikasi adalah umur, jenis kelamin, dan faktor keluarga atau faktor genetik. Sedangkan faktor resiko hipertensi yang dapat dimodifikasi adalah masalah kegemukan, konsumsi garam berlebih, konsumsi alkohol berlebih, merokok, risiko sosial atau stres, dan dislipidemia, serta masih banyak yang lain seperti diet, tinggi lemak, dan sebagainya. Ibu bapak calon haji, tidak semua penderita mengenali atau merasakan gejala hipertensi, sehingga hipertensi sering dijuluki sebagai pembunuh diam-diam atau the silent killer. Adapun gejala hipertensi yang sering dirasakan oleh penderita adalah antara lain gelisah, sakit kepala, pusing, jantung berdebar-debar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, mudah lelah, dan lain-lain. Ibu bapak calon haji, kemudian bagaimana cara kita mengobati dan mencegah hipertensi? Yang jelas yang harus dilakukan adalah cek tekanan darah secara rutin. Apalagi ibu bapak calon haji akan mengikuti rangkaian ibadah di tanah suci yang jelas memerlukan kegiatan fisik, sehingga sebelum berangkat ke tanah suci, alangkah sebaiknya ibu bapak calon haji rutin memeriksakan tekanan darah. Apabila nanti didapatkan tekanan darah tinggi atau di atas 140/90 mm/Hg, maka sebaiknya ibu bapak calon haji segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Banyak penderita hipertensi yang dapat mengontrol tekanan darah dengan cara memperbaiki pola hidup sehat, tetapi ada juga yang dapat dikendalikan dengan tambahan obat. Untuk itu, lakukanlah ceramah, di mana ceramah di sini adalah cek tekanan darah di rumah. Ceramah atau cek tekanan darah di rumah, prosedurnya adalah sebelum pengecekan, usahakan tubuh dengan posisi duduk rileks selama 2-5 menit. Kemudian pengecekan sebaiknya dilakukan 2-3 kali dengan jangka waktu 1 menit untuk mendapatkan data variasi tekanan darah. Ibu bapak calon haji, alat ukur tekanan darah yang dianjurkan adalah yang menggunakan manset dililitkan pada lengan, atau gunakan alat pengukuran tekanan darah yang sudah tervalidasi. Ibu bapak calon haji yang merupakan kelompok yang masih sehat atau mempunyai faktor resiko terkena hipertensi, maka lakukanlah cerdik, CERDIK. Ibu bapak calon haji, cerdik di sini adalah C, itu cek kesehatan secara rutin. E, enyahkan asap rokok. R, rajin aktivitas fisik. D, diet seimbang. I, istirahat cukup. Dan K,
kelola stres. Sedangkan untuk kelompok yang sudah mengalami atau mempunyai gejala hipertensi, maka lakukanlah patuh. P-A-T-U-H. Ibu bapak calon haji, patuh adalah P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan H adalah hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsiogenik lainnya. Ibu bapak calon haji juga dapat mengkonsumsi sayuran-sayuran dan buah-buahan yang dapat sebagai pengontrol tekanan darah, sehingga tekanan darah ibu bapak calon haji tidak naik, seperti belimbing, mentimun, seledri, dan lain sebagainya. Dengan catatan, sayuran dan buah-buahan ini dikonsumsi secara rutin. Selanjutnya, penanganan penyakit jantung. Ibu bapak yang saya hormati, mari kita kenali gejala dan cara mencegah serangan jantung. Ibu bapak yang saya hormati, jantung adalah organ vital yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga tubuh mendapatkan oksigen dan sari makanan yang diperlukan untuk metabolisme. Sekitar 72 kali rata-rata jantung berdenyut per menitnya, sehingga kurang lebih ada 4-7 liter darah dipompa jantung per menitnya. Jantung memompa darah tanpa henti. Setiap detak jantung adalah detik yang berharga. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian apakah penyebab utama terjadinya serangan jantung? Penyebab utama terjadinya serangan jantung adalah tersumbatnya pembuluh darah yang mensuplai makanan ke otot jantung, yang dikenal dengan nama pembuluh darah koroner. Sumbatan ini bisa macam-macam, seperti plak, sobekan dinding jantung, tumpukan lemak atau kolesterol, serta bekuan darah, dan lain-lain. Pada gambar di atas terlihat bahwa pembuluh darah tersumbat oleh plak atau lemak yang menempel pada dinding pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah tidak bisa mengalirkan darahnya yang diperlukan jantung untuk dipompa kembali ke seluruh organ tubuh lainnya. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian apakah kita bisa mendeteksi penyakit jantung? Deteksi dini penyakit jantung sangat dianjurkan pada orang-orang usia di atas 40 tahun dan juga pada kelompok risiko tinggi, misalnya pada mereka yang memiliki hipertensi atau diabetes. Screening yang dapat dilakukan antara lain dengan rekam jantung, elektrokardiografi, treadmill test, ekokardiografi, atau USG jantung, dan lain-lain. Ibu bapak yang saya hormati, mari kita kenali gejala serangan jantung sedini mungkin. Gejala yang pertama adalah jantung berdebar-debar
atau dikenal dengan palpitasi. Gejala jantung ini terasa seperti dada diremas-remas. Yang kedua, sesak nafas. Sesak nafas termasuk gejala jantung yang paling umum terjadi. Rasa sakit ini biasanya disertai dengan keringat dingin, rasa lemas, jantung berdebar, bahkan bisa mengalami pingsan. Gejala yang ketiga adalah berkeringat dingin dan perasaan mudah lelah. Pusing atau sakit kepala. Gejala jantung ini diakibatkan oleh penurunan aliran darah karena denyut jantung tidak normal. Gejala yang keempat, ada rasa mual dan muntah. Ibu bapak yang saya hormati, gejala yang kelima adalah nyeri dada sebelah kiri. Penderita biasanya merasakan sakit seperti ditimpa beban berat, rasa sakit dan perasaan seperti terjepit atau terbakar di dada. Ibu bapak yang saya hormati, serangan jantung merupakan kondisi yang terjadi ketika aliran darah yang kaya oksigen tiba-tiba terhambat ke otot jantung, sehingga jantung tidak mendapat oksigen. Serangan jantung memang kerap terjadi secara tiba-tiba. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi resiko penyakit ini. Terdapat dua macam faktor, yaitu faktor resiko yang bisa kita kontrol dan yang tidak. Faktor penyebab penyakit jantung yang tidak bisa kita kontrol adalah umur. Seiring bertambahnya usia, resiko penyakit jantung semakin meningkat. Kemudian, gender. Laki-laki lebih berisiko, sedangkan wanita. Selanjutnya adalah latar belakang etnis. Ada beberapa dari asal-usul tertentu memiliki resiko lebih tinggi. Kemudian riwayat keluarga. Jika keluarga kita mempunyai riwayat sakit jantung, ada kemungkinan kita juga berisiko mengalaminya. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian apa faktor penyebab penyakit jantung yang bisa kita kontrol? Yaitu merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko serangan jantung hingga 2 kali lipat. Penelitian membuktikan bahwa 1 tahun setelah berhenti merokok, risiko serangan jantung atau stroke berkurang setengahnya. Yang kedua adalah kolesterol. Kolesterol darah yang terlalu menumpuk bisa menyebabkan penyumbatan dinding arteri. Hal ini bisa menyebabkan pengerasan pembuluh darah yang berakhir pada serangan jantung. Selanjutnya adalah tekanan darah. Tekanan darah manusia secara alami naik dan turun sepanjang waktu, menyesuaikan kebutuhan jantung tergantung pada apa yang kita lakukan. Saat tekanan darah terlalu tinggi dalam waktu yang lama, hal ini bisa memicu serangan jantung. Kemudian, gaya hidup pasif. Gaya hidup pasif adalah salah satu penyebab serangan jantung. Aktif secara fisik membantu mengendalikan faktor resiko serangan jantung dan penyakit lainnya. Ibu bapak bisa membuka video kami tentang aktivitas fisik. Mari kita simak tips menuju jantung sehat. Ibu bapak yang saya hormati, agar jantung tetap sehat, tips yang pertama adalah jangan merokok, dan jika terlanjur berhentilah.
Jika Anda merupakan seorang perokok aktif, maka berhentilah. Ini merupakan hal paling pokok yang dapat Anda mulai untuk mendapat jantung sehat. Merokok merupakan salah satu penyebab utama penyakit jantung koroner atau PJK. Dalam jangka waktu setahun setelah berhenti merokok, resiko serangan jantung menurun hingga setengahnya dibandingkan dengan perokok aktif. Ibu bapak yang saya hormati, tips yang kedua yaitu tetap aktif, rajin aktivitas fisik. Usahakan untuk tetap aktif dalam hal yang berhubungan dengan aktivitas fisik, seperti olahraga. Ini dapat mengurangi resiko berkembangnya penyakit jantung dan juga bisa menjadi sarana penghilang stres. Lakukan 90 sampai 150 menit aktivitas fisik atau olahraga setiap minggunya. Salah satu cara mencapai target ini dengan melakukan aktivitas ini selama 30 menit dalam 3 sampai 5 hari seminggu. Tips yang ketiga, atur berat badan. Menjadi terlalu gemuk dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Pilihlah diet atau pola makan yang sehat, seimbang, rendah lemak, gula, dan garam. Salah satunya dengan mengonsumsi banyak buah-buahan dan sayur-mayur atau makanan berserat yang dikombinasikan dengan aktivitas fisik atau olahraga. Tips yang keempat, makan lebih banyak serat. Mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dapat membantu menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Perbanyak makan sayur dan buah 2-3 porsi dalam sehari. Konsumsilah serat dari berbagai jenis sumber yang ada, seperti gandum, kentang dengan kulitnya, dan berbagai jenis sayur serta buah-buahan. Porsi makan dalam satu piring makan meliputi sepertiga bagian makanan pokok, sepertiga bagian sayuran, 1/6 bagian buah-buahan, dan 1/6 bagian lauk pauk dilengkapi dengan air putih. Tips yang kelima, kurangi konsumsi lemak jenuh. Pilihlah yang rendah lemak. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, yang secara otomatis akan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Pilihlah produk daging peternakan yang rendah lemak dan susu rendah lemak. Ubah cara memasak dari menggoreng dengan minyak menjadi memanggang, merebus, dan mengukus. Ibu bapak yang saya hormati, tips yang keenam adalah kurangi konsumsi garam. Yang pertama, untuk menjaga tekanan darah agar tetap sehat, hindari pemakaian garam di meja makan atau gunakan sedikit garam pada masakan. Kemudian, perhatikan juga kadar garam dalam makanan siap santap. Hampir semua garam yang dikonsumsi berasal dari makanan yang dibeli. Selanjutnya, periksa label pada makanan-makanan mengandung kadar garam yang tinggi. Jika memiliki lebih dari 15 gram garam per 100 gramnya.
disarankan untuk membatasi asupan garam 1 sendok teh per hari. Tips yang ketujuh, konsumsi ikan. Konsumsilah ikan paling tidak 2 kali dalam seminggu. Sedangkan virus yang perlu diwaspadai selain virus COVID-19 adalah MERS-CoV. Gejalanya demam, batuk, dan sesak nafas bersifat akut. Biasanya pasien memiliki penyakit komorbid atau penyerta. Masa inkubasi 2-14 hari. Virus MERS-CoV dapat menular antar manusia secara terbatas dan tidak terdapat transmisi penularan antar manusia di komunitas yang berkelanjutan. Kemungkinan penularannya dapat secara langsung melalui percikan dahak atau droplet pada saat pasien batuk atau bersin. Yang kedua, bisa secara tidak langsung, yaitu melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi virus. Cara menghindari virus MERS-CoV dengan cara hindari mendekati unta, apalagi hanya untuk selfie maupun wisata unta. Hindari mendatangi peternakan unta atau tempat pemotongan korban. Marilah kita simak tips sehat di Al-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, tips Armina sehat. Yang paling penting di sini adalah jamaah haji disarankan untuk minum air sesering mungkin, tidak menunggu haus. Hindari aktivitas di luar tenda. Jika mengalami gangguan kesehatan, segera menemui petugas kesehatan dan selalu memakai alat pelindung diri APD, termasuk jika mengantri di toilet. Selanjutnya, ibu bapak jamaah haji disarankan untuk memperbanyak makan makanan bergizi, buah-buahan, dan perbanyak minum air putih. Taatilah jadwal kegiatan ibadah, termasuk jadwal melontar. Istirahat yang cukup dan selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Mari kita simak protokol kesehatan di Al-Musna. Ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, protokol kesehatan di Al-Musna antara lain: yang pertama, pastikan diri dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika ada gejala batuk, pilek, dan sesak nafas, tetap di tenda dan segera hubungi petugas. Yang kedua, membawa perlengkapan pribadi seperti perlengkapan mandi, makan, dan sholat. Protokol kesehatan di Al-Musna selanjutnya yaitu menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selanjutnya, hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Selanjutnya, hindari menyentuh area wajah
seperti mata, hidung, dan mulut. Hindari aktivitas luar tenda yang tidak berhubungan dengan ibadah. Yang terakhir, selalu mematuhi protokol COVID-19 yang berlaku di Arab Saudi. Mari kita simak tips sehat saat kembali di tanah air. Tips sehat sekembali di tanah air. Ibu bapak jamaah haji, jika dalam waktu 14 hari setelah pulang, jamaah haji mengalami keluhan-keluhan yang memberat seperti demam dan sesak nafas, maka jamaah haji diminta segera kontrol kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jamaah haji juga disarankan untuk beristirahat, mengurangi aktivitas, dan makan makanan yang bergizi untuk mengembalikan stamina dan mencegah penurunan daya tahan tubuh setelah proses ibadah haji di Arab Saudi yang cukup panjang. Terima kasih sudah mengikuti video singkat kami tentang tips sehat selama kita menunggu 4-5 bulan lagi menjelang hari wukuf. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Ada salah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.